Baca Pres Ganjar Pranowo mengkritik ekonomi maritim yang jalan di tempat selama 10 tahun terakhir. Menurut Ganjar, pengembangan potensi kelautan masih belum maksimal. Oke, salam jumpa kembali sahabat Karir Peluang Official sekalian. Dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Mantap. Oke, ya sahabat Karir Peluang Official sekalian, pada video kita kali ini kita akan membahas bagaimana Ganjar Pranowo memulai dengan strategi baru, yaitu menyerang program-program Jokowi yang selama ini dijalankan oleh Presiden Jokowi atau pemerintahan Jokowi gitu ya. Jadi strategi demi strategi dimainkan oleh tim pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk menyerang Jokowi. Tetapi kelihatannya ada strategi-strategi yang dimainkan oleh tim Ganjar ini sepertinya tidak mampu gitu ya. Karena semakin Jokowi diserang, semakin Gibran diserang ya. Justru pasangan Prabowo Gibran itu elektabilitasnya makin melonjak, makin melejit. Nah, mungkin itulah yang membuat tim pemenangan PDIP atau tim pemenangan Ganjar Pranowo itu mengubah strategi, yaitu sekarang mereka melanjutkan dengan menyerang program-program yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi gitu ya. Oke, sahabat Karir Peluang Official sekalian, di sampul video ini saya menulis bahwa strategi serangan Ganjar ke Jokowi dalam kaitan dengan menyerang program-program Jokowi ini adalah sebuah cara bunuh diri yang paling cepat gitu ya. Saya menulis seperti itu. Jadi sebuah cara bunuh diri yang paling cepat. Kenapa begitu ya? Oke, sahabat Karir Peluang Official sekalian, saya punya 3 alasan kenapa strategi menyerang program Jokowi ini adalah sebuah cara bunuh diri yang paling cepat yang dilakukan oleh tim Ganjar Pranowo Mahfud MD. Alasan yang pertama adalah karena kita tahu bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Jadi menurut saya itu begitu sulit bagi tim Ganjar Pranowo ya, bagi Ganjar Pranowo Mahfud MD ataupun lawan politik lainnya menyerang Jokowi dari sisi itu. Bagaimana mencoba untuk membunuh karakter Presiden Jokowi gitu ya, dengan cara mengkritisi program-program yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini gitu ya. Apalagi kalau narasi yang dibangun adalah seolah-olah Presiden Jokowi gagal ya dalam dalam menjalankan program-programnya gitu ya. Terus yang kedua adalah Jokowi masih merupakan bagian dari PDIP gitu ya. Itu yang harus disadari oleh kader PDIP, harus disadari oleh Ganjar Pranowo Mahfud MD, harus disadari oleh tim pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, bahwa biar bagaimanapun Jokowi itu adalah masih bagian dari PDIP, karena Jokowi yang pertama adalah kader PDIP ya. Yang pertama adalah kader PDIP, kemudian yang kedua adalah Jokowi itu menjabat presiden 2 periode itu diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan beberapa partai lainnya sebagai partai pengusung ya. Jadi sampai saat ini saya kira PDIP itu masih dalam posisi sebagai bagian dari pemerintahan ya, dalam posisi sebagai bagian dari pemerintah, sehingga sangat janggal ya kalau tiba-tiba saja PDIP mengatakan bahwa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi itu tidak berhasil atau gagal atau ya macam-macam lah. Artinya bahwa mulai membangun narasi yang negatif ya terhadap program Jokowi selama ini. Ya, publik akan bertanya kepada PDIP, selama ini PDIP kemana saja gitu ya. Apakah PDIP buta? Apakah PDIP tuli? Atau memang PDIP lagi bermain drama gitu ya?
publik akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepada PDIP, kepada Ganjar Pranowo, kepada tim pemenangan Ganjar Pranowo. Karena ya Presiden Jokowi adalah masih bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Sampai sejauh ini kan PDIP belum menyatakan sikap secara resmi bahwa mereka keluar dari koalisi pemerintahan atau menyatakan sikap secara resmi bahwa Presiden Jokowi dipecat dari PDIP atau Presiden Jokowi dipecat dari anggotanya sebagai kader PDIP. belum ada ya. Ya, jadi biar bagaimanapun walaupun sekarang ini mereka berada dalam posisi yang berbeda, tetapi ya suka tidak suka, mau tidak mau ya harus PDIP harus mengakui bahwa Presiden Jokowi itu masih bagian dari PDIP dan PDIP itu masih bagian dari koalisi partai pendukung pemerintahan ya. Jadi itu harus diketahui oleh PDIP. Jadi jangan asal serang, karena serangan itu akan berbalik kepada PDIP gitu ya. Dan saya kira PDIP akan kelimpungan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari publik gitu ya. Oke, itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga adalah dari sosok Ganjar Pranowo itu sendiri ya, kita harus jujur mengakui bahwa Ganjar Pranowo selama ini dia besar, dia populer, itu adalah kemampuan individu dari Ganjar itu sendiri, bukan, tetapi harus jujur mengakui bahwa efek Jokowi itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap popularitas Ganjar Pranowo itu gitu ya. Jadi saya kira kepopuleran Ganjar Pranowo itu tergantung kepada Jokowi juga gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Ganjar Pranowo selama menjabat baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai gubernur Jawa Tengah 2 periode ya. Ganjar Pranowo tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Ganjar Pranowo tidak melakukan sebuah terobosan yang luar biasa ya. Yang terobosan-terobosan itu mampu membesarkan namanya, itu tidak ada gitu ya. Ya buktinya ya kita sampai saat ini kan orang bisa menilai ya bagaimana kondisi Jawa Tengah sekarang ya selama 2 periode dipimpin oleh Ganjar Pranowo ya. Bahkan anggota PDIP sendiri, kader PDIP sendiri, sebelum Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai capres PDIP, itu kan mereka sudah mempertanyakan gitu ya. Di media kan saya kira sudah tidak asing lagi itu ya. Banyak sekali video-video yang beredar bagaimana kader-kader PDIP sendiri mempertanyakan apa prestasi dari Ganjar Pranowo, apa yang sudah dilakukan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah ya. Jadi kader PDIP sendiri meragukan kemampuan Ganjar Pranowo. Bagaimana Ganjar Pranowo mampu untuk meyakinkan seluruh rakyat Indonesia bahwa dia akan mampu mengurus bangsa ini dengan baik ya. Orang akan video-video terkait dengan pernyataan kader PDIP yang meragukan prestasi Ganjar Pranowo, pertanyaan-pertanyaan tentang prestasi Ganjar Pranowo itu akan terus beredar, akan terus bergulir ya. Ketika Ganjar Pranowo semakin kencang mengkritisi apa yang dilakukan oleh Jokowi atau menyerang program-program yang dilakukan Jokowi selama ini ya. Jadi saya kira itu adalah cara bunuh diri yang paling cepat ya, karena video-video itu akan makin gencar beredar bagaimana pernyataan-pernyataan teman-temannya sendiri yang meragukan kualitas kepemimpinan dari Ganjar Pranowo itu sendiri. Ya, jadi saya kira dengan menyerang Jokowi dari sisi itu ya, terkait dengan program kerja Jokowi selama ini, maka posisi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu kan berada di persimpangan gitu ya. Bingung sebenarnya mau kemana, mau perubahan atau mau keberlanjutan ya. Keberlanjutan tentu tidak mungkin karena mereka sudah mulai menyerang Presiden Jokowi ya. Kemudian mau perubahan yang seperti apa ya. Itu akan sulit sekali ya bagi Ganjar Pranowo untuk mendapatkan dukungan ya dari masyarakat, karena tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi ini kan sangat tinggi. Artinya apa? Artinya bahwa dukungan terhadap keberlanjutan program ini juga akan sangat tinggi.
Jadi kalau Ganjar Pranowo memang mengambil narasi yang tiba-tiba saja berlawanan ya, tidak melanjutkan atau mulai menyerang habis-habisan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya sekali lagi saya mengatakan bahwa Ganjar Pranowo dan timnya itu sedang mempercepat proses bunuh diri. Ya, jadi saya kira PDIP, Ganjar Pranowo dan juga tim pemenangannya ya bijaksanalah memilih narasi untuk menyerang Jokowi. Oke? Mantap.